Terus gampang juga ngerasa kesepian karena jarang saling membuka perasaan gitu kan. Dan walaupun statusnya bareng, kadang mereka nggak tahu tuh isi isi hatinya. hati pasangannya. Ya. Nah, hubungan ini tuh bisa menjadi lebih stuck atau kesannya monoton gitu ya. Ya. Makanya orang mungkin itu akhirnya jadi gampang bosen karena dengan hubungan-hubungan seperti ini ya. Bukan berarti terus ini jadi gagal ya, tapi memang ada risiko-risikonya, ada potensi-potensi hambatan kalau sewaktu-waktu muncul masalah. Teman-teman ngode di salah satu tema besar yang sering kita sharing di ngode itu adalah komunikasi ya, dan itu banyak banget sebenarnya kan, komunikasi itu luas sekali gitu, dan kadang juga kita nggak bisa selalu untuk secara continue gitu ya ngebahas tentang tema-tema komunikasi, tapi kadang nemu lagi ada yang baru lagi nih gitu ya, sesuai dengan ilmu juga semakin berkembang juga kan. Nah, salah satunya tentang komunikasi itu kalau di pasangan kita mengenal deep talk kan. Deep talk itu kan udah jadi kayak pembicaraan kalau pasangan tuh harus punya momennya deep talk gitu. Yes. Tapi ternyata ada juga lawannya deep talk. Small talk. No talk. Iya juga benar. Ini nggak ngomong sama sekali gitu ya. Ini kalau deep itu kan dalam. Talk itu kan ya berbicara komunikasi gitu ya. Ngobrol yang dalam. Ngobrol gitu. yang lebih dalam gitu. Tapi kita lumayan loh. Tapi saya mau bilang sering, ntar gue di nggak sering-sering banget juga, tapi ada momen-momennya secara ya minimal sebulan 2 bulan sekali kita suka deep talk gitu ya. Tergantung jadwalnya Pak Darius sebenarnya. Tapi lawannya deep talk tadi bukan no talk ya, tapi small talk gitu. Jadi pasangan itu harus balance, small talknya harus, deep talknya juga harus, jangan ketinggalan. Small gitu. Talknya mungkin contohnya kayak tadi misalnya kamu baru pulang syuting kan, terus gimana tadi apa readingnya gitu. Atau lagi jalan gitu, lagi misalnya mau nonton gitu kan di mobil, terus kamu happy nggak sama aku gitu. Itu small ya? Small lah, happy kok gitu. Oke. Nah kalau deep talk tuh? Kalau deep talk ya memang nyiapin waktu yang benar-benar lebih fokus lah untuk ngobrol dan lebih dalam. Jadi nggak cuma sekedar surface aja happy atau enggak gitu kan. Oke. Nah kalau kalian bersama pasangan pernah nggak nih melakukan deep talk gitu? Jadi kita mau ngebahas sebenarnya seberapa penting sih punya deep talk sama pasangan itu gitu kan? Kenapa harus melakukan deep talk gitu? Yes. Karena kadang tuh ada hal-hal yang nggak dibahas sehari-hari, tapi memang tadi Darius bilang butuh waktu khusus untuk membahasnya gitu kan? Dan ini ada penelitian juga dari Journal of Social and Personal Relationship bahwa pasangan yang rutin melakukan obrolan mendalam atau deep talk itu cenderung bisa merasa lebih puas dalam hubungan mereka dan lebih dekat satu sama yang lain dibandingin yang ngobrolnya tuh ringan-ringan aja gitu kan, cuma sebatas rutinitas, sebatas cuma nanya. Basa-basi gitu kan. Bukan basa-basi sih, tapi kamu happy nggak sama aku? Happy. Terus ya udah. Kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Terus ya udah gitu, nggak dibahas lebih dalam lagi gitu kan gitu. Itu mungkin itu banyak yang suka relate ya kalau perempuan nanya kamu sayang gak sama aku, padahal itu sebenarnya juga pengen nanya, tapi ya satu juga mungkin kadang memecah kebuntuan atau lagi diam-diaman gitu kan misalnya, jadi bahasanya butuh perhatian singkat aja gitu kan gitu, tapi beda sama deep talk gitu. Nah bagi kita yang berpasangan memang kadang karena rutinitas ya, kita kadang suka lupa untuk meluangkan waktu secara rutin untuk bisa bicara lebih mendalam, menggali lebih dalam lagi tentang pikiran, perasaan dari pasangan kita dan juga dari diri kita, untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan mimpi-mimpi lagi gitu ya, atau menyelesaikan masalah yang mungkin sebenarnya belum terselesaikan gitu, tapi lagi nggak dibahas aja ya. Gitu. Jadi terus kadang kita juga suka alasan kan, ntar aja deh lagi capek gitu, ntar aja deh moodnya lagi nggak pas kayaknya gitu. Tapi makin kesini ternyata akhirnya terlupakan. Iya lupa terus jadi ya udah obrolannya jadi di standar aja gitu. Ya. Karena sebenarnya menurut aku tuh kalau deep talk ya bukan cuma ngobrol, tapi berbagi rasa, dan kadang kita juga perlu kan merasa didengar gitu. Betul, sama pasangannya gitu. Misalnya kalau small talk ya, gimana hari ini di kantor gitu, udah oke. Paling jawabannya gitu kan. Ya biasa gitu aja. Ya biasa. Gitu kan. Ya tadi meeting capek ya gitu. Tapi kalau misalnya deep talk tuh lebih kayak sayang, akhir-akhir ini kamu lagi kepikiran apa aja sih? Nggak lagi ada masalah kan? Atau jangan-jangan ada masalah? Cerita ya. Siapa tahu ya mungkin aku nggak bisa bantu, tapi
paling nggak aku bisa dengerin kamu lah. Iya, paling nggak bisa bikin merasa lebih Dan lega dari gitu sana ya. akhirnya tercipta komunikasi yang lebih intens dan lebih dalam lagi gitu. Ya, jadi kalau deep talk tuh sebuah conversation atau sebuah pembicaraan yang bisa nyentuh perasaan, Ya. gitu kan. Dan harapan kedepannya kadang juga malah Itu. bisa juga men-trigger luka Luka lama. lama karena ngebahas masalah yang dulu nih yang belum selesai, Oh, tapi iya. emang lagi nggak kebahas aja gitu kan. Atau ngebahas masa lalu, masalah mantan. Nah, tapi itu akan menjadi awal yang baik, sebuah awal untuk mengakhiri sesuatu Ya, gitu, untuk closure. closure ya kan. Jadi kita bisa mengajak, merangkul pasangan kita untuk bercerita atau bahkan kita yang bercerita ke pasangan gitu dan lebih terbuka lagi, sama-sama open gitu ya. betul. Karena percaya deh, makin berani kita untuk membuka diri, makin banyak topeng yang kita lepas dan menunjukkan topeng asli kita ke pasangan, maka pasangan kita juga akan semakin mengenal kita secara utuh, bukan cuma di permukaannya aja. Ya, jadi kenapa sih sebenarnya deep talk itu penting? Bahkan mungkin ada juga nih yang sebenarnya nggak deep talk tapi ternyata langgeng-langgeng aja. Menurut kamu tuh kenapa, baby? Deep talk itu penting karena kita tuh termasuk yang ya walaupun mungkin intensitasnya nggak sering sering, banget, ya. tapi kita suka melakukan deep talk Iya, gitu. tapi balik lagi ya, setiap pasangan unik sebenarnya. Jadi pola komunikasinya juga beda-beda, nggak bisa disamain gitu. Kita akan cari tahu sama-sama ya, kenapa ada pasangan yang memang butuh deep talk, ada yang ternyata nggak deep talk pun aman-aman aja gitu. Tetap bahagia gitu ya. Tapi kalau kita berdua, aku ngerasa deep talk itu bagian dari kita, yaitu tadi, mengenal. Dari mengenal kita bisa ngebangun yang namanya trust. Gitu ya. Kita jadi tahu, oh batasannya ini, oh kamu sukanya begini, oh kalau aku begitu berarti aku bikin kamu happy atau justru aku nyakitin kamu gitu. Kita semakin tahu dan semakin mengenal apa yang dipikirkan dan dirasakan dan dibutuhkan sama pasangan kita. Iya. Dan kadang itu nggak keluar dalam percakapan sehari-hari gitu. Dan bukan karena nggak cinta sebenarnya atau nggak sayang gitu. Tapi memang kita tuh dua individu yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan isi pikiran yang berbeda, kadang perspektifnya berbeda gitu ya. Kesehariannya kadang kalau udah rutinitas, yang satu di mana, ngadepin situasi yang berbeda, masalahnya juga beda gitu. Kita nggak akan pernah tahu isi kepala pasangan kita masing-masing kalau nggak dikeluarin, nggak diobrolin gitu. Jadi deep talk itu adalah proses untuk salah satunya mengeluarkan isi pikiran kita, perasaan kita gitu ya, sehingga kita bisa sama-sama saling mengenal. Misalnya nih ada pasangan ya yang satu suami atau istrinya lagi stres, tapi emang sukanya diem aja, nggak pernah ngomong gitu kan. Kita pikir dia marahnya sama kita gitu. Padahal sebenarnya mungkin masalahnya di kantor atau mungkin ada keluarga gitu ya. Atau apa gitu ya. Nah kalau nggak diomongin malah bisa jadi salah paham. Iya benar gitu. Jadi ya nggak tahu gitu, nih kenapa sih kok diem, apa marahnya ke gue ya, atau ini apa sebenarnya permasalahan kamu, masalahnya apa sih gitu kan, pengen nanya gitu, pengen tahu gitu. Nah kalau nggak diobrolin, diem aja ya akhirnya nggak bisa untuk tercipta apa ya, chemistry dan koneksi ya. Gitu. Tapi nggak cuma itu aja, karena sebenarnya deep talk itu bisa menjadi sebuah bangunan awal untuk masing-masing pasangan itu merasa punya ruang aman di mana dia bisa cerita secara terbuka tanpa ngerasa dihakimi. Jadi ini juga penting dalam proses deep talknya, itu nggak boleh untuk judgement ya. Betul ya, dan ini juga ada menurut Dr. John Gottman, pakar hubungan terkenal, salah satu kunci hubungan langgeng adalah keintiman emosional. Dan itu cuma bisa dibangun lewat komunikasi yang jujur dan mendalam. Nah, jadi ini kalau dari kriteria yang ini, jujur dan mendalam, di talk itu bukan sekedar cuma ngobrol lama aja. Bukan cuma lama, tapi bukan juga, cuma pilotok. Iya, tapi harus dalam gitu, harus sama-sama terbuka, harus sama-sama nunjukin sisi lemahnya, fragile-nya gitu kan. Harus tembok-temboknya, sekat-sekatnya tuh harus dibuang-buangin gitu, tapi harus sama-sama siap ya. Betul. Karena begitu dihakimi itu pasti akan nutup lagi tuh. Ya makanya nggak boleh, tadi kan nggak boleh tuh. Apa judgement itu harus kecuali dihindarkan dulu. Kalau bikin kesalahan besar ya itu. Siap-siap aku mau aja. tapi pengakuan gitu, confession. OMG gitu ya. Beda cerita kalau itu ya. Jadi di talk tuh ternyata memang sepenting itu peranannya dalam membangun hubungan yang sehat. Meskipun
tadi yang kita bilang sebelumnya, ada orang-orang yang bisa langgeng happy-happy aja tanpa perlu deep talk. Iya. Nah, biasanya tuh mereka adalah pasangan-pasangan yang nyaman aja sama rutinitas, saling bisa ngertiin tanpa harus banyak basa-basi, banyak kata gitu Iya. ya. Atau memang lebih suka nunjukin cinta dan tindakan itu secara langsung tanpa ngobrol mendalam gitu ya. Jadi actionnya duluan. Menikmati momen-momen dari apa yang mereka lakukan sama-sama gitu. Misalnya suka naik gunung bareng misalnya. Naik motor bareng. Yes, kan? gitu. Atau suka kulineran bareng gitu, happy-happy bareng, nonton gitu di rumah, nonton satu series, satu apa namanya season berdua berjam-jam gitu. Ada yang begitu pasangan ini. Kita Iya. suka gitu tuh, tapi Atau saya olahraga tidur. bareng gitu. Saya tidur deh lanjut nonton kalau series ya. Iya, tanpa harus duduk terus kayak Ngomong ngungkapin isi hati. mengolah isi hati di depan pasangan gitu. Ada juga yang seperti itu. Iya, tapi walaupun bisa langgeng, pasangan yang nggak pernah di talk itu Ada punya resikonya. resiko juga pastinya. Masih dari penelitian Dr. John Gottman nih ya, dia bilang bahwa pasangan yang jarang saling terbuka perasaannya lebih rentan terjadi salah paham. Oke. Terus gampang juga ngerasa kesepian karena jarang saling membuka perasaan gitu kan. Dan walaupun statusnya bareng, kadang mereka nggak tahu tuh Isi hatinya. isi hati pasangannya. Iya. Nah, hubungan ini tuh bisa menjadi lebih stuck atau kesannya monoton gitu ya. Iya. Makanya orang mungkin itu akhirnya jadi gampang bosen karena dengan hubungan-hubungan seperti ini ya. Kok Jadinya gini-gini aja ya gitu. jadinya datar gitu, terus nggak berkembang secara emosional Yes. gitu. Jadi bukan berarti terus ini jadi gagal ya, tapi memang ada resiko-resikonya, ada potensi-potensi hambatan kalau sewaktu-waktu muncul masalah. Walaupun di sisi yang lain pasangan-pasangan yang terbiasa untuk deep talk itu juga pasti ada resikonya juga. Pasti. Disagree, Nggak menerima, gitu. bisa nerima Ya, kenyataan. saling berbeda pandangan argumen yang butuh waktu lebih lama untuk diselesaikan itu mungkin aja gitu. Nah, tapi kan kadang orang bingung nih, oke mau mulai deep talk tapi mulainya dari mana? Oh, oke. Iya kan? Mulainya ya. Mulainya gimana? Mulainya gitu. gimana gitu Oke. untuk bisa melakukan deep talk ini gitu. Oke, ya sebenarnya berangkatnya dari hal-hal kecil sih yang kalian rasain dan kalian, kita kan kalau misalnya berpasangan gitu kan pasti ada concern. Nggak mungkin semuanya baik-baik aja, mulus-mulus aja gitu kan. Kalaupun misalnya baik-baik aja, mulus-mulus aja, ya udah jadikan itu sebagai landasan untuk memulai percakapan gitu. Kayak, sayang aku senang banget deh kita udah 18 tahun bisa se-happy ini ya gitu. Iya, deep talk ya kan, sambil pegang Jangan pada gitu. iri Ini ya. kita Jangan pada iri. gitu. Dari situ kan positif gitu, bukan selalu kalau ada masalah terus baru deep talk gitu Iya, kan. benar. Rungsing jadinya. Jadi semangatnya adalah kita membuka isi hati, isi pikiran, perasaan kita, apa yang kita refleksikan dalam hubungan kita, diri kita dan pasangan kita gitu, dan sebaliknya gitu, saling mengisi lah, saling terbuka, saling mengisi gitu. Dan kalau aku sama Darius tuh biasanya memang kita selalu berusaha meluangkan waktu. Misalnya kalau lagi pergi berdua, liburan itu kan banyak yang diobrolin gitu ya, mulai dari ya soal anak-anak, misalnya kita rencananya apa nih buat anak-anak. Itu kan pasangan itu mungkin ketika berdua bisa ngomongin itu ya, tentang perasaan kita. Tapi kalau udah punya anak itu kan biasanya deep talk-nya akhirnya tentang masa depan, tentang mimpi, nanti rencananya tahun depan mau begini, mau begitu. Itu tuh it's a part of deep talk. Iya. Atau ketika misalnya ada masalah, itu versi yang positifnya kan. Ini lagi ada masalah nih, gue kesel banget nih, ini udah berulang-ulang nih, udah tahun-tahunan begini aja gitu kan. Jangan curhat. Cari momen. Jangan curhat. Cari momen Ternyata gitu dia deep talk kan. malah. Terus sayang, kayaknya besok weekend nih, long weekend kan ya. Kita kan nggak pergi kemana-mana, boleh nggak? Nanti kita cari waktu yang santai gitu, mungkin habis lunch gitu. Atau in between lunch sama dinner kita ngobrol ya gitu. Terus ya sampaikan gitu, makasih ya udah ngeluangin waktu. Aku sebenarnya pengen curhat nih sama kamu. Aku pengen nyampein ada hal yang selama ini kayaknya harus kita obrolin deh lebih serius dan harus kita solve out gitu. Aku deg-degan. Aku paling nggak bisa kalau kamu naruh handuk basah habis kamu mandi.
gitu. Ya kan. Ya Ibu-ibu tuh ampun. biasanya. Ya habis ibu mau apa? Mau saya curhat. Sabar. Sabar, Pak. Gitu, ternyata udah masalah bertahun-tahun gitu. Atau kamu boleh nggak kalau lemarinya aku habis aku beresin lemarinya ngambil bajunya dari atas. Jangan dari bawah ditarik gitu. Itu curhat dia. Iya, ibu-ibu biasanya kan. Curhatnya suaminya begitu kelakuannya gitu. Kalau kamu? Kalau aku gitu, ya kamu kenapa sih masih suka curiga-curiga sama Oh, aku? dibahasnya itu. Memang iya. Loh, enggak kan? Kan ini saya ngasih contoh, Bu, ya kan? Nah, dari sana pembicaraannya berkembang gitu dan coba self defense mekanismenya dibuang dulu gitu dan berusaha untuk mendengar pasangan kita ngomongin apa sih sebenarnya, apa concern pointnya dia gitu. Atau Sehingga masalah pekerjaan. Biasanya dari kalau misalnya mau ada project baru, tanya gitu kan. Itu kan di talk juga dong. Itu part of the talk. Aku ditawarin nih, bagus nih, tapi aku Tapi harus tetot gitu. tapi aku harus syuting 3 bulan di luar kota misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Tetot kenapa tetot? Enggak, kirain apa gitu. Tapi Iya, jadi kurang lebih gitu ya. Jadi ketika positif happy diobrolin, ketika negatif ada problem juga Diselesaikan, diobrolin gitu, ya. diselesaikan gitu dan sebisa mungkin ya netral gitu, bukan yang Iya. terus karena kalau nggak netral jadinya berantem gitu. Nah, itu resikonya kalau deep talk ya. Bisa Iya, jadi memang nggak agree gitu ya. harus disiapkan mental kalau di talk pagi kalau misalnya membahas isu yang mungkin sensitif Iya. atau memang isu yang kita tahu bahwa ujung-ujungnya arahnya kemana, tapi gimana caranya sesuatu itu bisa benar-benar terselesaikan dan dua-duanya agree. Iya. Gitu kan ya. Gitu. Nih aku mau kasih contoh lagi nih. Oke, Nih. saya jadi deg-degan ini. Nah, ini ceritanya momennya udah intronya udah lewat ya. Ini masuk ke topik utama nih gitu. Abis dinner udah makan dessert gitu kan. Terus jadi sayang, menurut kamu apa sih yang bikin hubungan kita jadi kuat dan bisa bertahan sampai mau 19 tahun? Ada deh, cek gini. Males banget ya kalau saya jawab. Toyor nih. Apa ya? Jujur. Itu tulisannya jawaban jujur Dona gitu. Ya, apa tadi pertanyaannya? Saya tiba-tiba Kenapa malu? blank. Duh, merah loh muka aku. Bibirnya doang kirain yang merah. Apa yang bikin hubungan kita kuat sampai 19 tahun? Yeah. Ya, karena memang dua-duanya mau berusaha dan berjuang sama-sama. Ya Jadi kan? buat kamu aku pejuang ya. Oh iya, pejuang tangguh dari Sinatria guys. Sampai karena sebenarnya aku termasuk orang yang agak lebih fragile mungkin ya. Kalau ada masalah, ada konflik atau apa tuh aku kadang tuh selalu berpikir yang the worst-nya. Dan dari itu bisa meyakinkan dan menenangkan gitu sehingga ya aku bisa back on track lagi, balik lagi untuk berpikir lebih positif, untuk berpikir bahwa ya semua memang layak untuk diperjuangkan selama kita mau. Ya masalahnya kalau udah nggak mau kan susah gitu. Tapi intinya karena kita berdua ya sama-sama mau berjuang gitu. Jadi makanya kenapa bisa bertahan sampai sekarang. Gitu. Tapi kamu, Ini jadi ditoknya di sini. Aku boleh jujur nggak? Boleh lah. Sebenarnya Saya juga jujur. aku kadang ngerasa aku lebih fragile dari kamu. Masa? Saya ngerasa saya lebih fragile dari kamu. Jadi kita dua-dua sama-sama fragile. Tapi karena aku sadar bahwa kamu butuh aku dan aku butuh kamu. Ih, kamu mah jangan gitu. Kenapa? Jadi nanti nangis loh. Oh iya kan ini Sengaja ya? ini cerita deep talk. Nggak, bukan sengaja nangis, tapi maksudnya proses momennya gitu kan. Hilang di momennya. Terus? Jadi aku suka mikir kalau misalnya akunya nggak sanggup buat ngelewatin semuanya, akunya fragile gitu, aku terpuruk sama perasaan aku, terus siapa yang mau fight buat kita? Oh. Jadi aku belajar untuk jadi kuat buat nguatin kamu. Oh gitu. Karena saat kamu kuat, aku jadi lebih kuat. Gitu ya. Tapi ya, jadi itu, ya intinya itu, memang dua-duanya berusaha Iya. untuk saling menguatkan kan. Ada saatnya mungkin aku yang lemah gitu, terus ya saya kan gampang banget ke trigger, gampang banget
nangis gambar rumah, tapi kamu ya berarti kita sama-sama menjadi sumber kekuatan untuk diri pasangan kita masing-masing. Makanya itu yang bisa bikin bertahan terlepas dari segala macam yang ada di luar ya, karena nggak mudah menikah di era zaman sekarang tuh nggak mudah. Karena kamu sumber kekuatan aku. Udah dong, jangan dilanjutin. Jadi kalau Terima nggak ada kasih. kalau nggak ada kamu aku lemah. Kita sering ngomong gitu dan akhirnya ujung-ujungnya dia selalu bikin aku nangis kalau udah deep talk. Ya itu gitu. dikit tips dikit tips Iya. buat Tapi itu jujur. deep talk. Jujur lah. Jujur. Iya. Nggak ada di skrip guys, itu beneran jujur. Ya intinya tipsnya tuh sama ya, sama kayak tema quality time yang pernah kita bahas di ngode Ya, sebelumnya tapi ini juga, lebih ya kan? spesifik kan. Masuk ke proses interaksinya seperti apa sih gitu. Iya. Dan mungkin ngasih contoh bahwa deep talk itu nggak harus selalu ngebahas ketika ada masalah. Justru ketika lagi happy-happy juga bisa dibahas. Iya, gitu. berbagi Momen rasa. untuk berbagi rasa dan being grateful as a couple gitu. Betul, dan itu jadi semakin menguatkan. Coba ya, dicoba dengan pasangan kalian masing-masing gitu kan. Iya. Jadi mulai cari waktu yang pas. Yang pasti jangan lagi capek atau lagi ngantuk atau lagi bete, karena kalau aku udah ngantuk gak bisa fokus, saya diajakin ngomong Pak gitu, akhirnya saya tidur ya kan. Dia suka sebel tuh kayaknya kalau aku lagi gitu ya. Iya. Cari momen yang pas dimana sama-sama fresh gitu ya, sama-sama punya energi yang positif gitu untuk ngebahas sesuatu yang, karena kan kalau lebih dalam itu kan butuh energi besar juga sebenarnya untuk ngerasa, untuk mikir, untuk ngeluarin juga gitu. Jadi lebih baik dilakukan di momen yang tepat lah. Ya, Gitu. yang kedua jangan lupa juga matiin semua distraksi, handphone, TV, yang lain. Bahkan kita juga kadang bisa ngomong juga sama anak-anak ya, mama papanya mau ngobrol dulu ya gitu. Jadi mereka juga ngerti gitu. Ini serius nih kayaknya gitu. Padahal bohong. So pengen ngobrol aja berdua ya. Tapi itu wajib Yes. untuk menghindarkan distraksi itu harus ya. dihilangkan Iya. ya, biar fokus, energinya juga benar-benar di antara kalian tuh ada koneksi yang dalam gitu. Ya kan, kalau enggak nanti pasangannya bertanduk. Iya. Kayak banteng dong. Nah, berikutnya juga ya, selain cari waktu yang pas, lalu menghilangkan distraksi itu, kita juga harus belajar untuk naruh fokus di pasangan kita, ya, fokus untuk mendengarkan, untuk menangkap emosinya apa sih sebenarnya, apa yang mau disampaikan gitu. Jangan suka pasangannya lagi ngomong terus dipotong pembicaraannya gitu. Jangan langsung tiba-tiba jadi pahlawan gitu kan. Oh ya udah gini aja gitu. Padahal udah Kasih minta solusi ya. gitu. Enggak, bukan itu. Dengerin dulu, tangkap dulu gitu. Lalu belajar untuk berempati sama apa yang pasangan kita sampaikan gitu ya. Even kita misalnya ngerasa diserang, disalahin gitu, ya udah mungkin seperti itu ya gitu. Jadi kita belajar untuk membangun adab juga untuk berbicara dengan pasangan kita. Yes, dan yang berikutnya pastinya tuh ini selalu kadang sekarang kalau bicara soal komunikasi tuh butuh validasi ya. Jadi memang mengulangi dan menyimpulkan apa yang dia bilang biar dia juga tahu bahwa kamu benar-benar ngedengerin apa yang dia katakan. Sebenarnya gitu. selain validasi tuh aku mungkin lebih cenderung kata-kata yang tepat itu konklusi. Jadi kesimpulan. sama-sama disepakati kesimpulannya seperti apa dari satu tema pembicaraan itu gitu kan. Jangan dibiarin ngambang gitu, ditangkap, kasih feedback, diobrolin, lalu ya outputnya apa nih? Oke, aku ngerti sekarang gitu misalnya. Iya bener ya, kita tuh beruntung banget ya bisa sampai ke sini. Makasih ya sayang buat semuanya gitu. Itu harus ada konklusi gitu. Betul. Dan ternyata kan deep talk itu bukan cuma sama pasangan ya, tapi juga bisa sama anak-anak gitu. Dan ada juga nih menurut psikolog Carl Rogers, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah didengar dengan empati, bukan dinilai atau bahkan bukan diperbaiki. Yes, itu ya. Jadi poinnya sama kan kayak tadi, kan kita belajar untuk mendengar, menangkap dulu gitu. Dan kesalahan juga yang mungkin kadang dilakukan ketika lagi deep talk gitu ya, itu adalah jadi defensif pas dikritik sama pasangan. Padahal pasangannya pengen untuk didengar gitu. Kamu tuh kalau kayak gitu tuh bikin aku sedih gitu. Ya aku tuh sedih loh jadi. Jadi malah, hah? Masa gitu sih? Enggak, aku nggak gitu. Ya akhirnya nggak deep talk, akhirnya berargumen, akhirnya berantem. Itu salah satu resikonya ya. Jadi kita berusaha untuk yang tadi aku bilang, runtuhin dulu tembok-temboknya. Ya. Terus kadang juga ada pasangan yang sibuk nyari jawaban di kepala.
tapi bukan malah dengerin pasangannya. Ini mungkin yang pasangan-pasangan yang rasional gitu ya, yang lebih ke logik gitu kan. Iya. Jadi Masuk gue gitu sih. kalau pasangannya lagi ngomong nih terus dia mikir, gitu ya. Jadi nggak fokus sama apa yang didengar tapi udah bermain Mikir dengan dulu. pikirannya sendiri gitu ya. Aku kayaknya gitu deh. Masa? Suka gitu kadang-kadang. Oh iya. Oh iya. Iya. Kamu udah dengan kesimpulan Iya, kamu sendiri. iya. Padahal maksudnya bukan itu. Kadang ada ketakutan-ketakutan yang itu juga. Itu mungkin ada temboknya di kepala saya kali ya. Ada Bu. Ada ya. Dia bisa diruntuhin. Tapi kalau Darius menjelaskan tuh sama aku tuh Harus sangat detail, detail dan sangat rasional, jadi bisa masuk di kepala saya gitu. Nah, ada juga nih salah satu yang juga jadi big no ya ketika di talk. Ketika pasangan kita misalnya mengeluarkan perasaannya atau concernnya, terus kita menyepelekan, bahkan menertawakan misalnya. Hah? Nggak gitu kali sayang gitu kan. Oh gitu doang gitu. Nah, itu justru malah yang mengungkapkan rasa itu malah bisa jadi sakit hati ya. gitu. Malah akhirnya nanti dia akan menutup diri, dia nggak mau terbuka lagi, dia ngerasa nggak dihargai. Ya. Dan kesalahan lainnya juga kalau lagi deep talk jangan sibuk nyalain satu sama lain. Ya. Ya kan, karena kadang ada yang begitu tuh. Iya. Kamu baby maaf ya, sebenarnya kamu gini-gini. Kamu juga gitu gitu kan, ya kan? Kamu juga, terus ngungkit-ngungkit masa lalu, ngungkit-ngungkit yang dulu pernah terjadi. Dulu begini, Yo, kamu gitu, lakukannya gitu. begini. Ya nggak kelar-kelar urusannya itu pasti ya. Jadi ingat ya teman-teman Dede, kadang kita tuh suka sibuk banget sama dunia luar, tapi lupa sebenarnya rumah kita tuh ada di hati pasangan kita. Jadi yuk mulai sekarang sempatkan cari waktu untuk ngobrol lebih dalam lagi dengan pasangan kamu. Bukan cuma basa-basi, tapi juga yang bisa bikin justru makin sayang. Ya. Karena deep talk bukan hanya untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi juga untuk menemukan siapa yang masih mau untuk saling mengerti dan berjuang bersama-sama. Yes, jangan takut untuk bicara dari hati ke hati, karena pasangan yang tepat gak akan menertawakan lukamu, tapi justru mau menemani kamu untuk menyembuhkannya. Thank you sudah nonton Ngode hari ini. Sampai ketemu lagi di Ngode berikutnya. Bye.